Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Takizara Al-Malibari. Saya dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 1022468. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekuitas perseroan terbatas. Apa sih itu ekuitas perseroan terbatas? Ekuitas perseroan terbatas adalah hak residual entitas sebagai pemegang saham setelah dikurangi liabilitas. Ini juga sering disebut sebagai aset neto dan terdiri dari modal kontribusi dan modal yang diperoleh. Nah, di sini ada bentuk organisasi perusahaan. Ada 3 bentuk organisasi bisnis berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, perorangan dimiliki oleh satu individu. Yang kedua, persekutuan atau partnership dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir, perseroan terbatas atau PT dimiliki oleh lebih 2 orang atau badan hukum melalui penerbitan surat saham. Prosedur pendirian PT melibatkan minimal 2 orang yang memiliki saham dengan akta notaris dan perusahaan harus mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri. Nah, di sini ada komponen ekuitas. Komponen ekuitas meliputi modal di store, agio saham, laba ditahan, saham treasure, laba komprehensif lain, dan yang terakhir kepentingan dan pengendali. Nah, di sini ada karakteristik saham. Pemegang saham memiliki hak proporsional atas laba dan kerugian, manajemen atau hak voting, aset saat likuidasi, dan yang terakhir penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama. Nah, mereka menanggung risiko kerugian terbesar dan memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Tapi tidak ada jaminan dividen atau aset saat pembubaran. Nah, di sini ada nilai nominal saham. Yang pertama, nilai nominal saham tidak berhubungan dengan nilai wajar saham. Yang kedua, penerbitan saham dengan nilai nominal rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi jika saham dijual di bawah par. Yang ketiga, agio saham adalah nilai lebih di atas nilai nominal yang dibayarkan. Dan yang terakhir, jika saham diterbitkan di bawah nilai nominalnya, akun agio saham akan didebit. Jika tidak ada saldo kredit agio saham, maka didebit ke saldo laba. Nah, next ada saham tanpa nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Jika regulasi mengharuskan nilai yang ditetapkan, selisih antara nilai yang ditetapkan dan harga penerbitan dicatat sebagai agio saham. Nah, di sini ada saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Ketika perusahaan menerbitkan berbagai kelas saham, misalnya saham biasa dan preferen, dengan pembayaran lamsam, nilai dialokasikan menggunakan 2 metode. Metode proporsional dan metode inkremental. Metode proporsional ini digunakan jika nilai wajar semua kelas saham dapat diestimasi. Bila metode inkremental ini digunakan jika nilai wajar salah satu kelas sekuritas diketahui dan yang lain tidak. Alokasi pertama untuk yang diketahui, sisanya untuk yang tidak diketahui. Lalu di sini ada saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Perusahaan mencatat saham yang diterbitkan non-kas berdasarkan nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Nah, next ada saham treasury. Saham treasury ini adalah saham yang diperoleh kembali oleh perusahaan setelah diterbitkan. Alasan pembelian kembali saham meliputi meningkatkan laba per saham, meningkatkan dividen, kompensasi karyawan, dan yang terakhir menggagalkan usaha pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, saham treasury ini mengurangi ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas ini tidak diakui dalam laba rugi. Nah, metode pencatatan saham treasury ini ada 2, yaitu metode biaya dan metode nilai pari. Metode biaya ini mendebit akun saham treasure pada biaya perolehan, disajikan sebagai pengurang ekuitas. Bila metode nilai pari, mendebit akun yang berhubungan dengan penerbitan saham awal pada biaya perolehan, disajikan sebagai pengurang akun tersebut. Metode biaya itu lebih sering digunakan dibandingkan metode nilai pari. Nah, di sini ada saham preferen. Saham preferen memiliki preferensi dibandingkan saham biasa, terutama dalam hal prioritas, pembagian dividen, dan hak saat likuidasi perusahaan. Beberapa jenis saham preferen, yang pertama ada kumulatif.
Kumulatif ini yaitu dividen yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Yang kedua ada partisipasi. Pemegang saham preferen menerima dividen tetap dan juga berbagi secara proporsional dengan pemegang saham biasa atas sisa dividen. Yang ketiga ada convertible. Convertible ini pemegang saham memiliki opsi untuk mengonversi saham preferen menjadi saham biasa. Dan yang terakhir ada callable, memberikan opsi kepada entitas penerbit untuk menarik atau menebus saham preferen pada harga dan waktu yang ditentukan di masa depan. Nah, di sini ada kebijakan dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Alasan tidak memaksimalkan dividen dari laba ditahan karena memelihara persetujuan dengan kreditur. Yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi. Yang ketiga, membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Yang keempat, mempengaruhi arus kas atau likuiditas. Dan yang terakhir, berjaga terhadap kemungkinan kerugian. Nah, di sini ada jenis-jenis dividen. Jenis dividen itu ada 4. Yang pertama, dividen kas, mengurangi total ekuitas. Memiliki 3 tanggal penting, yaitu pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Yang kedua, dividen properti, dividen dalam bentuk aset selain kas, dinilai ulang ke nilai wajar. Keuntungan atau kerugian diakui di dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, dividen likuidasi, dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan, mengurangi ekuitas pemegang saham dan mengimplikasikan pengembalian modal investasi. Dan yang terakhir ada dividen saham. Dividen saham itu ada 2, dividen saham kecil dan dividen saham besar. Dividen saham itu penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham secara prorata tanpa pembayaran kas. Nah, dividen saham kecil ini kurang dari 20-25% saham beredar. Transfer nilai wajar dari laba ditahan. Kalau dividen saham besar lebih dari 20-25% saham beredar. Nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham. Nah, supaya gak pusing, langsung aja ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal 1. Penerbitan saham biasa dengan agio saham. PT Maju Jaya menerbitkan 75.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Investor bersedia membayar saham tersebut pada harga 1.800 per lembar. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerbitan saham ini. Langsung ke pembahasan aja ya. Kas yang diterima 75.000 lembar dikali yang tadi invest 1.800 sama dengan 135 juta. Lalu nilai saham biasa 75.000 lembar dikali 1.000 lembar sama dengan 75 juta. Agio saham itu berdasarkan kas yang diterima dikurangi nilai saham biasa. Berarti 135 juta dikurangi 75 juta sama dengan 60 juta. Kita masukkan langsung ke jurnal. Berarti di sini kas masuknya 135 juta ke debit, saham biasa 75 juta ke kredit. Lalu ada agio saham 60 juta ke kredit juga. Dan itu mencatat penerbitan saham biasa. Nah, langsung kita ke contoh soal 2. Pembelian kembali saham treasure memakai metode biaya. PT Bahagia memiliki ekuitas awal sebagai berikut. Modal saham biasa sebesar 50 juta, agio saham biasa sebesar 20 juta, saldo laba sebesar 30 juta. Jadi totalnya 100 juta. Pada tanggal 15 Juni 2025, PT Bahagia membeli kembali 5.000 lembar sahamnya sendiri dengan harga 700 per lembar. Catatlah transaksi ini menggunakan metode biaya dan tunjukkan tampilan ekuitas setelah transaksi. Langsung kita ke pembahasannya. Biaya perolehan saham treasure tuh 5.000 lembar, langsung aja dikali 700 lembar sama dengan 7.500. Langsung kita masukkan ke jurnal metode biaya. Itu langsung saham treasure di debit sebesar 3.500.000, pada kas di kredit sebesar 3.500.000. Itu mencatat pembelian saham treasure. Nah, ekuitas setelah transaksinya itu berarti modal saham biasa sebesar 50 juta. Lalu agio saham biasa sebesar 20 juta. Saldo labanya sebesar 30 juta, berarti dengan total 100 juta. Dikurangi biaya saham treasure yang 5.000 lembar 3.500.000. Jadi total ekuitasnya 96.500.000. Nah, di sini ada contoh soal ketiga. Dividen saham preferen kumulatif. PT Sejahtera memiliki 10.000 lembar saham preferen kumulatif 6% dengan nilai nominal
10.000 per lembar. Saham biasa beredar sebanyak 50.000 lembar. Pada tahun 2023, PT Sejahtera tidak mengumumkan dividen. Pada tahun 2024, perusahaan mengumumkan dividen sebesar 15 juta. Alokasikan dividen tersebut. Nah, pembahasannya itu dividen preferen per tahunnya 10.000 lembar dikali 10.000 lembar dikali 6% sama dengan 6 juta. Karena saham preferen bersifat kumulatif, dividen yang tidak dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 6 juta harus dibayarkan terlebih dahulu pada tahun 2024 sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Alokasikan dividen tahun 2024. Dividen tertunggaknya tahun 2023 untuk saham preferennya sebesar 6 juta, lalu dividen tahun berjalan 2024 untuk saham preferen juga sebesar 6 juta. Jadi total dividen untuk saham preferen 6 juta ditambah 6 juta sama dengan 12 juta. Nah, sisa dividen untuk saham biasa itu berarti total dividen diumumkan dikurangi total dividen preference. Berarti 15 juta dikurangi 12 juta sama dengan 3 juta. Ringkasan alokasi dividen itu berarti saham preferen memiliki dividen sebesar 12 juta, sedangkan saham biasa 3 juta. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal 4, dividen kas. PT Harmoni mengumumkan dividen kas sebesar 750 per lembar saham pada tanggal 10 Mei 2025. Itu tanggal pengumuman. Sedangkan tanggal pencatatannya adalah 25 Mei 2025 dan tanggal pembayarannya adalah 15 Juni 2025. Jumlah saham beredar adalah 50.000 lembar. Buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, langsung ke pembahasannya. Total dividen yang diumumkan 50.000 lembar dikali 750 sama dengan 37.500.000 rupiah. Langsung kita masukkan ke dalam jurnalnya, yaitu tanggal pengumuman 10 Mei 2025. Langsung aja saldo laba di debit sebesar 37.500, pada utang dividen di kredit sebesar 37.500. Mencatat pengumuman dividen kas. Nah, tanggal pencatatannya 25 Mei 2025. Tidak ada jurnal yang dicatat, karena ini adalah tanggal penentuan siapa saja pemegang saham yang berhak menerima dividen. Nah, tanggal pembayarannya itu 15 Juni 2025. Langsung masukin aja utang dividen di debit sebesar 37.500, pada kas di kredit sebesar 37.500. Mencatat pembayaran dividen kas. Nah, itu kurang lebih cara memasukkan ke dalam jurnal-jurnalnya dari contoh soal ke 1 sampai 4. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.